Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendri Rabiatul Maharani dengan NIM 225799003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ketiga dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Soal yang pertama yaitu bagaimana Anda dapat menerapkan pemahaman tentang tujuan kebijakan tarifikasi untuk menganalisis efektivitas perlindungan industri dalam negeri di Indonesia. Tarifikasi adalah kebijakan di mana pemerintah memberlakukan pajak impor untuk barang-barang yang masuk ke dalam negeri. Ada beberapa tujuan utama kebijakan tarif yang perlu dipahami. Yang pertama itu, proteksi industri dalam negeri. Tarif dikenakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor yang lebih murah. Ini memberi waktu kepada industri lokal untuk berkembang dan bersaing secara efisien. Yang kedua, pendapatan pemerintah. Tarif juga berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Penerimaan dari pajak impor dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Dalam menganalisis efektivitas kebijakan tarif dalam melindungi industri dalam negeri di Indonesia, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pengurangan persaingan asing. Tarif yang tinggi membuat produk impor lebih mahal sehingga produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif dalam pasar domestik. Ini berarti kebijakan tarif efektif jika mampu mengurangi volume impor produk asing, meningkatkan pangsa pasar bagi produk-produk dalam negeri. Analisis efektivitasnya melihat apakah impor produk serupa telah berkurang dan apakah terjadi peningkatan permintaan terhadap produk lokal pasca diberlakukannya tarif. Yang kedua, penguatan kapasitas industri lokal. Tarif memberikan perlindungan sementara yang memungkinkan industri lokal memperkuat daya saingnya. Industri yang dilindungi melalui tarif seharusnya dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan efisiensi inovasi dan kualitas produk, juga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dalam jangka panjang. Analisis efektivitasnya, apakah industri dalam negeri menunjukkan peningkatan kinerja, peningkatan produktivitas, atau kualitas produk yang lebih baik setelah diterapkannya kebijakan tarif. Ketiga, perlindungan terhadap lapangan kerja dan investasi lokal. Dengan adanya tarif, produksi dalam negeri yang lebih tinggi akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan investasi domestik di sektor-sektor yang dilindungi. Perlindungan ini harus dilihat dari apakah terjadi peningkatan investasi di sektor industri terkait, dan apakah kebijakan tarif membantu mempertahankan atau menciptakan lapangan kerja di industri yang bersangkutan. Analisis efektivitasnya mengukur dampak tarif pada tingkat investasi domestik dan penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir yaitu pengaruh kebijakan terhadap konsumen. Salah satu dampak tarif yang perlu dianalisis adalah pengaruhnya terhadap konsumen. Karena tarif dapat menyebabkan harga produk impor naik. Ini bisa berarti konsumen harus membayar lebih mahal untuk produk-produk yang diimpor. Konsumen juga mungkin terpaksa membeli produk lokal dengan harga yang lebih tinggi atau kualitas yang lebih rendah. Analisis efektivitasnya, apakah kebijakan tarif menimbulkan inflasi harga barang-barang yang sebelumnya diimpor, dan apakah ada penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga. Soal selanjutnya yaitu analisis evolusi kebijakan tarif di Indonesia dari masa ke masa. Bagaimana perubahan ini mempengaruhi perekonomian negara. Yang pertama, masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1960-an. Pada masa ini, Indonesia baru merdeka dan fokus pada pembangunan ekonomi nasional dengan kebijakan ekonomi yang sangat proteksionis. Pada era ini, tarif tinggi diberlakukan untuk melindungi industri dalam negeri yang masih sangat lemah dan baru berkembang. Kebijakan tarifnya yaitu pemerintah menerapkan tarif impor yang tinggi untuk mencegah persaingan dari produk luar negeri dan memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk berkembang. Dampak ekonominya, kebijakan ini memberikan sedikit dorongan bagi perkembangan industri lokal nasional, meskipun sangat terbatas karena minimnya investasi, teknologi, dan infrastruktur. Pada periode ini, banyak industri yang belum mampu bersaing dengan produk impor secara efektif. Yang kedua, era Orde Baru tahun 1960-an hingga 1990-an. Pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kebijakan ekonomi mengalami perubahan signifikan dengan fokus pada industrialisasi dan stabilisasi ekonomi. Mulai pada 1970-an, Indonesia mulai membuka diri terhadap perdagangan internasional dan investasi asing, meskipun tetap mempertahankan tarif impor untuk melindungi sektor-sektor tertentu. Kebijakan tarifnya pada tahun 1970-an hingga 1980-an, pemerintah memberlakukan tarif moderat pada produk tertentu, terutama barang-barang konsumsi dan barang-barang modal yang dianggap penting bagi pertumbuhan industri dalam negeri.
Dampak ekonominya yaitu pertumbuhan industri. Tarif impor yang tinggi memungkinkan industri strategis di Indonesia seperti otomotif dan tekstil berkembang. Ini mendorong terciptanya lapangan kerja dan mempercepat industrialisasi. Yang ketiga, era liberalisasi ekonomi 1990-an hingga 2000-an. Memasuki akhir 1980-an dan awal 1990-an, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi. Dorongan ini terutama dipengaruhi oleh globalisasi serta keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan internasional seperti WTO dan ASEAN Free Trade Area. Kebijakan tarifnya yaitu penurunan tarif impor secara bertahap dimulai pada era 1990-an untuk mendorong persaingan dan meningkatkan efisiensi industri dalam negeri. Dampak ekonominya yaitu meningkatkan daya saing. Penurunan tarif mendorong industri dalam negeri untuk lebih kompetitif karena harus bersaing dengan produk asing. Hal ini membawa peningkatan efisiensi di beberapa sektor. Dan yang terakhir yaitu era pasca reformasi dan globalisasi tahun 2000-an hingga sekarang. Sejak awal 2000-an, Indonesia semakin terintegrasi dalam perdagangan global. Kebijakan tarif menjadi lebih seimbang antara proteksi industri domestik dan partisipasi dalam perdagangan internasional. Kebijakan tarifnya yaitu Indonesia tetap mempertahankan beberapa tarif proteksi untuk industri strategis, terutama di sektor pertanian dan industri tertentu seperti industri otomotif yang masih dianggap penting untuk pembangunan ekonomi. Dampak ekonominya salah satunya itu meningkatnya impor. Meskipun ada peningkatan dalam ekspor, Indonesia juga mengalami lonjakan impor terutama untuk bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan oleh industri domestik. Soal selanjutnya yaitu bandingkan kebijakan tarif Indonesia dengan dua negara lain. Integrasikan informasi ini untuk mengevaluasi posisi kompetitif Indonesia dalam perdagangan internasional. Untuk memahami posisi kompetitif Indonesia dalam perdagangan internasional, mari kita bandingkan kebijakan tarif Indonesia dengan dua negara lain yang memiliki peran penting dalam perdagangan global yaitu China dan Brazil. Keduanya dipilih karena mereka adalah negara berkembang besar dengan ekonomi yang cukup berbeda, namun sama-sama menghadapi tantangan serupa terkait kebijakan tarif dan proteksi industri domestik. Indonesia, kebijakan tarifnya yaitu tarif moderat dengan fokus sektor strategis. Indonesia secara umum telah menurunkan tarif impor dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah menjadi anggota WTO dan mengikuti perjanjian perdagangan bebas seperti ASEAN Free Trade Area dan ASEAN China Free Trade Agreement. Namun Indonesia masih mempertahankan tarif protektif di beberapa sektor strategis seperti pertanian, tekstil, otomotif, dan baja. Yang kedua, ketergantungan pada komoditas. Kebijakan tarif Indonesia juga dipengaruhi oleh ketergantungannya pada ekspor komoditas, misalnya kelapa sawit dan batu bara, di mana negara lebih fokus pada menurunkan hambatan perdagangan untuk meningkatkan ekspor daripada menaikkan tarif impor. Dampak ekonominya yaitu keuntungan dalam ekspor komoditas dan tantangan di sektor manufaktur. Yang kedua, China. Kebijakan tarifnya yang pertama itu penurunan tarif yang drastis. Sejak menjadi anggota WTO pada tahun 2001, China telah memangkas tarifnya secara signifikan. Tarif rata-rata China turun dari sekitar 43% pada 1992 menjadi kurang dari 10% pada 2023. Ini merupakan bagian dari strategi untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan global, di mana China membuka pasarnya dan memperkuat sektor manufakturnya untuk bersaing secara internasional. Yang kedua, subsidi dan investasi domestik. Meskipun tarifnya rendah, China menggunakan subsidi pemerintah dan investasi besar-besaran dalam infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dalam negerinya. Dampak ekonominya yaitu ekspansi manufaktur global dan keseimbangan dalam perdagangan. Yang ketiga, Brasil. Kebijakan tarifnya yang pertama yaitu tarif tinggi untuk proteksi industri lokal. Berbeda dengan China, Brasil masih mempertahankan tarif impor yang relatif tinggi terutama di sektor pertanian dan manufaktur. Tarif rata-rata Brasil berkisar sekitar 10-35%, tergantung pada sektor produk. Proteksi ini dilakukan untuk melindungi industri domestik dari produk impor yang lebih murah. Yang kedua, hambatan non-tarif yang kuat. Selain tarif, Brasil menerapkan berbagai hambatan non-tarif seperti persyaratan teknis, regulasi ketat, dan standar kesehatan yang seringkali membuat produk impor sulit bersaing di pasar domestik. Dampak ekonominya yaitu perlindungan industri domestik yang tidak efisien dan fluktuasi harga komoditas. Berdasarkan perbandingan kebijakan tarif antara Indonesia, China, dan Brasil, beberapa poin dapat diambil untuk mengevaluasi posisi kompetitif Indonesia. Yang pertama, pendekatan tarif yang seimbang.
Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang dibandingkan Brasil dan China. Tarif moderat diterapkan di banyak sektor, sementara proteksi lebih kuat diberikan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian dan manufaktur. Ini memungkinkan Indonesia tetap membuka diri terhadap perdagangan internasional, tetapi tetap melindungi sektor yang rentan terhadap persaingan asing. Selanjutnya yaitu bagaimana kebijakan tarifikasi dapat digunakan sebagai alat negosiasi yang efektif dalam perundingan perdagangan internasional. Berikan contoh konkretnya. Kebijakan tarifikasi dapat digunakan sebagai alat negosiasi yang efektif dalam perundingan perdagangan internasional karena tarif adalah salah satu instrumen utama yang memengaruhi akses pasar, daya saing, dan hubungan dagang antar negara. Cara kebijakan tarifikasi digunakan dalam negeri. Yang pertama, pengurangan tarif sebagai konsesi. Negara dapat menawarkan pengurangan atau penghapusan tarif impor pada produk tertentu sebagai bagian dari negosiasi untuk mendapatkan konsesi dari mitra dagang seperti peningkatan akses pasar atau perlakuan preferensial untuk produk-produk ekspor mereka. Yang kedua, peningkatan tarif sebagai tekanan. Negara juga bisa mengancam untuk menaikkan tarif impor pada produk tertentu guna menekan negara mitra agar memberikan konsesi atau menyetujui syarat yang diinginkan. Yang ketiga, penerapan tarif selektif. Negara dapat memberlakukan tarif yang lebih rendah atau bebas tarif untuk produk-produk tertentu yang dipandang strategis dalam konteks kerjasama ekonomi dan politik dengan mitra dagang. Yang keempat, penghapusan hambatan non-tarif. Dalam beberapa kasus, negara dapat menggunakan negosiasi tarif untuk meminta penghapusan hambatan non-tarif seperti kuota, persyaratan teknis, atau standar kesehatan di negara mitra yang dianggap membatasi akses produk mereka ke pasar internasional. Contoh konkretnya, yang pertama itu perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China atau ACFTA. Dalam negosiasi ASEAN-China Free Trade Agreement yang disepakati pada tahun 2002, pengurangan tarif menjadi elemen utama dalam perjanjian tersebut. Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dan China sepakat untuk menurunkan atau menghapuskan tarif secara bertahap pada lebih dari 7.000 produk yang diperdagangkan antara kedua wilayah. Yang kedua, perundingan NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Dalam NAFTA yang melibatkan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tarif memainkan peran penting dalam membentuk ketentuan perjanjian. Salah satu contohnya adalah dalam industri otomotif. Yang terakhir yaitu tujuan kebijakan tarifikasi, evolusinya di Indonesia, dan perbandingannya dengan negara lain. Bagaimana informasi ini dapat digunakan untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan tarif di Indonesia. Berdasarkan analisis tujuan, evolusi kebijakan tarif, dan perbandingan dengan negara lain yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan tarif di Indonesia. Yang pertama, fokus pada penguatan daya saing domestik. Meskipun tarif dapat melindungi industri dalam negeri dalam jangka panjang, proteksi yang terlalu tinggi justru bisa menurunkan daya saing industri lokal. Indonesia perlu lebih fokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui inovasi, infrastruktur, dan pendidikan tenaga kerja. Pengurangan tarif secara bertahap di sektor-sektor tertentu sambil mendukung peningkatan daya saing melalui kebijakan domestik akan memungkinkan Indonesia untuk bersaing lebih baik di pasar global. Yang kedua, diversifikasi ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada komoditas. Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti kelapa sawit dan batu bara. Diversifikasi ekonomi melalui kebijakan industri yang berfokus pada pengembangan sektor teknologi, manufaktur, dan produk bernilai tambah akan membantu Indonesia mengurangi kerentanannya terhadap fluktuasi harga komoditas global. Dalam hal ini, tarif rendah pada bahan baku dan komponen teknologi dapat mendorong industri manufaktur. Yang ketiga, penyesuaian tarif yang fleksibel dan strategis. Indonesia dapat menerapkan kebijakan tarif yang lebih fleksibel dan strategis. Untuk sektor yang belum sepenuhnya siap bersaing, tarif sementara yang tinggi dapat diterapkan. Namun dengan program yang jelas untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di sektor tersebut. Setelah industri siap, tarif harus diturunkan agar industri dapat bersaing secara global. Misalnya sektor otomotif dan baja dapat dilindungi untuk sementara, tetapi pada saat yang sama harus ada investasi dalam teknologi dan inovasi untuk membuatnya lebih kompetitif. Dan yang terakhir yaitu negosiasi perjanjian perdagangan yang menguntungkan. Indonesia harus aktif dalam menegosiasikan perjanjian dan perdagangan bebas yang dapat memberikan keuntungan signifikan bagi sektor-sektor prioritas sambil menjaga akses yang adil ke pasar negara mitra. Misalnya dalam perjanjian seperti RCEP, Indonesia dapat menegosiasikan tarif yang lebih rendah untuk produk-produk ekspor terutama seperti karet, minyak kelapa sawit, dan produk perikanan. Tapi pada saat yang sama menjaga proteksi pada industri manufaktur yang sensitif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.